Eh, sel- selamat selamat datang dalam program acara kalkulator saya. Program kalkulator saya ini saya buat dari berdasarkan bahasa C, terutama bahasa C++ yang saya menggunakan di sini. Seperti yang kita tahu, ini semuanya adalah bahasa C++ semua, tidak ada C sama sekali di dalamnya. Nah, sekarang kita pergi ke lihat implement dulu sebagai awal dari permulaan. Pertama adalah pemilihan proses last, terakhir adalah return. Oke, sekarang pemilihan apa tuh sih pemilihan? Pemilihan dalam hal ini adalah operasi yang akan dijalankan, penambahan, pengurangan, perkalian, dan so on. Nanti akan kita lihat pas lebih lanjut. Kemudian proses di sini adalah dimana kita akan nantinya akan menyimpan semua semua perhitungan yang akan kita lakukan. Jadi gini prinsipnya. Misal kita sudah melakukan suatu perhitungan dan ternyata tuh hasilnya adalah suatu bilangan, maka dia akan menunjukkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan segala macam operasi yang terdapat di dalamnya. Itu nanti jadi kita akan menjumlahkan dari hasilnya. Tetapi kalau misalnya dari suatu operasi kita menemukan bahwa hasilnya itu nol, berarti kita harus mengulangi operasi itu dari awal. Jadi dengan kata lain kita harus meminta seandainya ada uh, suatu suatu perubahan yang soalnya kita akan meminta suatu perubahan dari angka yang kita inginkan nantinya. Jadi permasalahannya di situ. Nah, sebenarnya juga kalau misalnya kita melihat akan lebih lanjut dalam codingannya, sebenarnya seperti ini. Nah, simpan ini buat apa sih? Simpan atau save sama dengan nol adalah ketika kita sudah melakukan satu perhitungan atau save atau kita dalam hal ini adalah aku menyimpan sebuah buah memori. Memori pertama adalah memori save dan kedua adalah memo. Memo di sini intinya akan sebagai memorinya. Jadi suatu perhitungan dengan kata lain adalah pembatasan kurung. Seperti halnya seperti kayak gitulah lebih mudahnya. Nah, di sini kita akan melakukan suatu proses yang nantinya di mana setiap proses itu akan memiliki suatu nilai-nilai yang berbeda. Oke, nah sekarang kita lihat operasinya ada tambah. Tambah sebenarnya hanya biasa, C tambah B, kurang biasa juga, kali itu juga biasa, bagi pun juga biasa, double pangkat di sini adalah menggunakan POW. POW ini adalah satu rumus di mana kita akan memangkatkan suatu bilangan dengan suatu bilangan lain. Jadi dengan kata lain adalah X pangkat N kalau dalam matematika. Terus akar kita menggunakan SQRT yaitu square root. Jadi suatu akar pangkat 2 dari itu. Diskon. Nah, jadi gini rumusnya diskon. Diskon sebenarnya kalau misalnya kita membeli itu barang seandainya ada diskon, berarti kan terjadi pengurangan terhadap nilai barang tersebut. Nah, jadi gini, A itu adalah suatu hasil dari nilai yang kita pegang, terus dikurangi A kali B bagi 100. Kenapa? Karena sudah saya minta dalam persen. A dikali B bagi 100. Gimana maksudnya? Jadi gini, misal ada suatu bilangan utuh, kemudian kita diskon, itu sebenarnya kita mengkalikan satu dikurangi dengan diskonnya itu dalam bentuk misalnya dalam bentuk persen ya, berarti satu dikurangi diskon dalam bentuk persen per 100 itu sebagai pengkalinya. Nah, karena itu saya menggunakan rumus seperti ini. Begitu juga pajak, itu juga sama. Apa sih cek ulang? Cek ulang itu sebenarnya nanti kita akan mengecek ulang apa saja proses yang kita lakukan asal hasilnya tidak sama dengan nol. Dan yang kedua, kita juga sebelum mengklirkan semua bilangan yang sudah dilakukan. Nol pun boleh, maaf, sebenarnya nol pun boleh. Tetapi terutama yang saya bahas dalam ini adalah jika misalnya suatu nilai yang terdapat pada vektor itu tidak sama dengan nol. Nanti kita akan lihat lagi. Jika misalnya itu suatu sintak itu salah dan tidak memenuhi apa yang ada di sini, itu sebenarnya adalah yang salah, maka dia sendiri akan otomatis keluar. Nah, di keluarnya akan terus gini, sintak error silakan restart program. Nah, terus ini apa sih A10 terus ada slash simpan. Sebenarnya slash simpan ini bisa juga kita delete kok. Kita delete. Kenapa? Karena slash ada satu komen, jadi kita tidak bakal kita delete. Contoh sekarang coba saya compile ya. Sebentar ya. Nah,
Nah, kenapa hal itu terjadi? Pertama, dia akan buang stres-stresnya, tapi aku tidak buang seluruhnya. Makanya itu bisa terjadi. Itulah kenapa ya sedikit pembelajaran tentang bahasa asing juga sih. Ya, itu sebagai salah satu dasar. Jadi kita enak lah menggunakan compiler ini. Jadi kita tidak perlu susah-susah sekali. Nah, sekarang coba kita lihat ya dalam programnya. Pertama, nambahan coba. Masukkan angka pertama, misalnya aku baca 100, kedua 100. Oh ya, dalam hal ini ada batasan 2,53 sebagai batasannya. Tetapi apabila sudah melebihi dari angka 1 juta, maka nilainya akan berubah jadi pangkat. Kenapa kok berubah jadi pangkat? Karena dalam satu perhitungan, kalau misalnya itu terjadi, maka akan terjadi suatu pembulatan, mungkin dalam suatu bilang panjang, karena terdapat faktor nilai angka penting juga yang terdapat. Contohnya seperti kayak gini, misalnya 5, saya 200. Saya pangkatkan 3. Berarti 2 kali 10 pangkat 2 pangkatkan 3. Berarti kira-kira 8 kali 10 pangkat 6 kalau tidak salah. Nah, seperti halnya ini. Lebih menggunakan operasi matematika. Contoh misalnya aku mau tak kurangi. Coba ya saya besarkan ya, biar lebih mudah dilihat. Contoh mau saya kurangi ya. Coba kurangi 2. Misalnya saya masukkan angka 100. Nah, jangan 101 aja. Kenapa tidak keluar? Karena nilainya dianggap terlalu kecil dibandingkan angka 8 juta. Itu sebenarnya disitulah sedikit ada faktor-faktor yang mempengaruhi hal itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengatasinya? Jadi saya sarankan agar nilainya tidak lebih dari 1 kali 10 pangkat 6 jika ingin nilai suatu yang sangat eksak sekali, atau suatu nilai itu mendekati suatu nilai kebenaran. Atau cara yang kedua, yang bisa kita pakai ya, coba sebentar ya. Contoh cara kedua yang dapat kita pakai adalah merubah kodimen dari semuanya. Jadi kalau misalnya kalian mau double semuanya yang di sini diganti dengan sebagai float. Itu satu-satunya cara. Dan yang kedua, define max O ini harus diubah menjadi 2 pangkat 30. Kenapa kok 2 pangkat 30 tidak 2 pangkat 31? Saya mengurangi satu pangkat karena dikhawatirkan akan terjadi hal yang sama. Tapi kalau misalnya kamu bikin 2 pangkat 31 pun tidak apa-apa. Oleh karena itu jika kita ingin itu, kita bisa setting jadi 2 pangkat 31 boleh, ataupun kita juga bisa setting dia juga bisa minus, karena minusnya itu juga hal yang sama, karena range dari float itu sebenarnya dari min 2 pangkat 31 sampai plus 2 pangkat 31. Jadi itu di sana range-nya. Sebenarnya ini hanya untuk mengetahui range dari positifnya saja. Kenapa aku mengetahui dari range positif? Karena kalau misalnya kita ngambil dari yang negatif pun, terkadang ada beberapa faktor dia jadi positif. Makanya ya sebagai salah satu contoh aja untuk sebagai uji coba, yaitu kita hanya menggunakan nilai positifnya saja. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Seandainya ini anggap saja seandainya aku buang semua dan nilainya sudah tidak ada lagi. Contoh misalnya aku mau tambah lagi, jadi nilainya sudah kurang. Nah, sini kan coba pengurangannya aku dari 100 lagi balik 3, misalnya perkalian tak akan 100, masih tetap sama. Begitu 4 pembagian, nah masih tetap sama. 5 coba kuadrat tidak apa. 6 diakarkan masih tetap sama. 7 tak diskon 10% saja, jangan banyak-banyak. 8 tak kasih pajak 10%, tagnya jadi 99. 9 aku sama nilainya, terus aku mengulangi lagi dari perhitungan, misalnya perkalian 100 kali 100 10.000, terus aku tambahkan dari nilainya semua, terus aku minta menampilkan semuanya adalah 10. Berarti masih valid. Dengan kata lain, nilai kebenarannya masih mendekati maksimal. Nah, bagaimana jika seandainya aku coba
100 tambah 1/10. Terus aku kurangkan nilainya. Dia sebelum 1 juta masih valid. Sebelum 1 juta dia sudah mulai mencerdik. Jadi semakin kecil angkanya, semakin mendekati eksak nilai kebenaran. Misalnya kita mau lihat apa saja program yang dilakukan. Oh, ternyata itu sebenarnya adalah 15 adalah exit dari program. Maaf ya tadi kesalahan saya. Jadi ya sekian dan saya coba ulangi lagi. Itu dalam hal yang sederhana saja. 12, 13, 24. Terus misalnya saya mau cek 14. Contohnya adalah seperti ini sederhananya. Misal aku menyimpan nilai dan kemudian kalau sudah aku simpan nilainya, berarti aku harus minta inputan baru lagi. Jika misalnya aku punya 11, maka dia akan error. Seperti halnya seperti itu. Ya, dari cara kerja kalkulator saya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih sudah melihat dari video ini atas kepercayaan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.